Kidung Agung pasal yang kedua ayat yang ke-15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur. Kebun anggur kami yang sedang berbunga. Perhatikan baik-baik ya. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur kami yang sedang berbunga. Yang merusak kebun anggurnya bukan beruang, bukan yang gede-gede, tetapi rubah-rubah yang kecil. Tapi yang dirusak bukan pohonnya, tapi bunganya, akhirnya kan nggak berbuah. Nah, seringkali kita itu melakukan kesalahan-kesalahan yang kita anggap sepele, hal-hal yang sepele itu kita remehkan, kita anggap sepele. Nah, justru hal yang sepele itu biasanya yang kita anggap gak sembrono, kita remehkan, ternyata itu menjadi satu kekuatan setan untuk masuk melalui diri kita, menghancurkan kita. Nah, setan itu masuknya melalui hidup kita itu, yang diserang itu titik kelemahan kita. Tujuannya bukan kelemahan itu sendiri, tapi tujuannya adalah kekuatan kita. Setan akan berbagai cara, memakai cara, pakai manapun caranya. Dia lebih pintar. Yang jelas, Tuhan berfirman dia ada di sana. Tuhan di surga dia juga ada di sana. Dia lebih tahu. Tapi dia tidak maha tahu. Tapi dia tahu, dia ngamatin kita. Nah, masing-masing orang kan memiliki kelemahan masing-masing kan berbeda-beda. Ayo, coba kelemahan yang mana? Nah, biasanya kalau kelemahan itu kita nggak beresin, kelemahan itu akan dipakai setan loh. Kita akan melakukan berulang dan berulang. Dan biasanya dari kelemahan kecil tadi akan menghasilkan problem-problem yang besar. Berapa banyak orang mengalami seperti itu? Dari hal kecil yang dianggap sepele ya, kelemahan apa? Contohnya apa? Marah aja. Kita marah, orang pikir wajar lah marah, semua orang juga bisa marah, boleh marah, Yesus juga pernah marah. Tapi kita tuh harus tahu marah yang tepat. Baru bisa menempatkan diri dengan tepat. Marah pun juga tidak sembarangan. Saya bilang kita tuh harus memiliki holy emotion. Marah yang kudus. Marah yang kudus itu apa? Kalau kita ngelihat ketidakbenaran. Tapi kalau ngelihat hal sepele kita marah, itu namanya tidak ada penguasaan diri, tidak ada pengendalian diri. Saya sering terjebak dalam hal ini. Karena saya ini tipe orang yang kolerik, keras. Saya itu orang yang keras sekali. Makanya saya terpancing kalau ngelihat orang nggak benar ya. Saya ngonselingin orang aja. Nggak sabaran. Kadang saya juga marah kadang. Kamu tuh kok begini, ditegur nggak mau berubah-berubah terus, saya terpancing kadang untuk marah. Kan sebenarnya itu nggak tepat. Apalagi kalau kita marah pada hal-hal konyol. Nyuruh apa, ngeliat ini, ngeliat itu, hal yang sepele kita marah. Nggak ada gunanya kan. Ujungnya malah kita, mengkikis hati kita. Menghancurkan, menghalangi, merusak damai sejahtera dalam hidup kita. Jadi, setiap orang kelemahan masing-masing berbeda loh. Ada yang masalah marah, ada yang masalah bohong. Itu kalau sehari nggak bohong tuh rasanya lidah itu gatel gitu. Oh, mesti bohong aja pokoknya. Sukanya bohong aja. Itu kan kelemahan. Ada lagi yang suka video porno atau suka onani, masturbasi, atau pikirannya kotor. Saya itu pernah memiliki teman, dia S2 dari Australia, dia orang pintar sekali. Tapi saya teman dekat nih. Dulu pokoknya saya teman dekat nih. Akhirnya saya pecat sebagai teman. Saya nggak mau berteman lagi. Karena apa? Di pikirannya kalau ngelihat perempuan itu telanjang. Kan ini otak mesum kan. Ngapain saya berteman kayak begini? Istri saya tanya, loh kamu kok nggak berteman sama dia? Saya malas berteman lagi. Karena pikirannya terlalu... Ada yang sukanya berzinah kayak gitu. Semua orang punya kelemahan masing-masing. Ada yang sukanya tuh apa? Meledak gitu. Kalau orang dengar sedikit tuh meledak. Ada yang orang khawatir gitu. Nah, kelemahan-kelemahan itu yang harus kita beresin. Biasanya kalau kita mau izinkan Tuhan memberesin kelemahan kita itu ya, biasanya ya, kita akan diperhadapkan masalah-masalah yang akan bertemu dengan problem yang memicu terulangnya kelemahan itu terjadi. Kalau orang marah, kita akan dipertemukan orang yang selalu bikin marah. Atau mencemaskan, kita gampang cemas, gampang khawatir, kita akan dibawa ke dalam masalah-masalah kadang kita sering bikin cemas, bikin khawatir segala macam. Nah, itu harus diberesin. Bagaimana cara memberesin? Reaksi kita itu harus benar di hadapan Tuhan dulu. Makanya kalau Bapak Ibu, kita mau tahu ya, aslinya kita seperti apa. Kalau kita ini ya, menyembah Tuhan, dengar pujian, di gereja, angkat tangan, semuanya kan kelihatan kudus semua kayak Bunda Maria. Suci semuanya, tak bercacat celah kelihatannya. Tapi itu kan tampilan luarnya saja. Kalau Bapak Ibu pengen tahu aslinya ya, coba cek aja waktu Bapak Ibu ditekan masalah. Ditekan masalah itu. Reaksinya apa? Pertama kali keluar.
atau diperhadapkan hal-hal sulit, reaksi keluar dari mulutmu apa? Atau dituduh, difitnah, dicaci maki orang, dipersalahkan orang lain. Ayo, reaksi keluar dari mulutmu itu apa? Mungkin pertama, kalau reaksi pertama itu tenang dan bersikap seperti Tuhan, itu artinya kita tuh udah lulus banyak hal, proses. Dan kita akan terus disempurnakan. Tapi kalau reaksi pertama itu udah ngomel, menggerutu, maki-maki, dan lain sebagainya, artinya kita tuh belum lulus dari proses-proses kecil itu. Dan kita akan dibawa terus mengalami yang sama. Sampai kita mengalami kemenangan. Dan ujungnya, kita akan mengalami kemenangan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dari kelemahan tadi yang udah mengalami kemenangan, akhirnya kita bisa ngomong jadi berkat. Perkataan kita, kesaksian itu jadi berkat. Nah, ini coba dicek masing-masing. Ada orang yang lemahnya itu macam-macam lah kelemahan itu. Kelemahan itu macam-macam ya berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang perlu diberesin dari dalam diri kita. Jangan sampai akhirnya kelemahan-kelemahan tadi merusak. Akhirnya rubah yang kita dianggap rubah itu binatang kecil yang gak penting banget kan. Rubah tau kan. Kalau lebih gedean singa atau kerbau. Atau beruang. Atau apapun juga. Tapi rubah-rubah kecil ya. Suruh nangkep karena apa? Ngerusak bunga. Akhirnya bunganya apa? Gak berbuah. Hidup kita gak berbuah karena apa? Coba cek nih. Hidup kita ini gak berbuah gara-gara apa kebanyakan? Gara-gara hal kecil. Kita gak memiliki buah roh. Kesabaran. Gara-gara apa ya? Gampang marah. Gampang emosi. Gak memiliki buah roh apa? Kesetiaan. Karena apa? Kita orang yang gak setia. Suka memberontak, suka ngelawan. Buahnya kesabaran. Pengendalian diri. Apalagi itu ada buah-buah. Ada buah Roh Kudus itu. Buahnya yang satu, hasilnya dari Roh Kudus itu. Kenapa? Nah, itu yang harus kita benar-benar koreksi masing-masing. Makanya, jangan dianggap kelemahan itu hal biasa. Dengerin baik-baik. Jangan anggap kelemahan Bapak itu hal yang biasa loh. Wah, orang lain juga ngalami yang sama, ya sama. Kalau kita ini mau dipakai Tuhan untuk menjadi bejana yang mulia, kita harus menyucikan diri dari hal seperti itu. Baru Tuhan bisa pandang, anggap kita menjadi bejana yang mulia untuk tujuan yang mulia. Seperti di 2 Timotius pasal yang ke-2. Ngerti nggak sampai sini? Jelas? Cek sendiri masing-masing. Kelemahan Bapak Ibu apa? Kelemahan Bapak Ibu hari ini apa? Jangan sampai kelemahan itu menghancurkan rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Saya ulang sekali lagi. Setan masuk melalui kelemahan kita. Tujuannya bukan kelemahan, tapi tujuannya adalah kekuatan kita yang akan dihancurkan. Nah, kelemahan-kelemahan ini, kalau kita biarkan, dia akan begitu berkuasa. Menjadi celah pintu masuknya setan untuk menghajar kita. Tujuannya untuk apain? Menggagalkan semua rencana Allah yang besar dalam hidup kita. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang hidup dalam kelemahan dan jatuh dalam dosa. Dan tidak didapati berkenan di hadapan Tuhan tentunya. Amin. God bless you.